Halo Bapak Budi, apa kabarnya hari ini? Halo Bu Ida, Alhamdulillah hari ini sehat. Tapi lagi banyak problem nih Bu, Hmm, makanya jadi kayak banyak problem sedikit ya? lagi pusing gitu. Iya. Oh gitu. Kalau boleh tahu, ada problem apa ya yang sedang dialami sama Bapak sekarang? Eh Sebenarnya sih problemnya banyak Ibu ya. Cuma yang saya lagi alami sekarang itu permasalahan di dalam pembelajaran Bu gitu. Jadi saya ada sedikit kesulitan di dalam proses pembelajaran gitu. Seperti itu Pak. Kalau Iya boleh Bu. tahu lagi ya Pak ya, memangnya permasalahan apa ya yang sedang Bapak alami untuk saat ini? Kalau untuk permasalahan yang saya alami di sini, untuk yang sekarang Bu ya, jadi ketika di dalam proses pembelajaran tuh siswa cenderung kurang termotivasi di dalam pembelajaran, terus cenderung pasif yang harusnya kan kita udah harusnya sisa aktif ya. Ini siswa jadi pasif. Mhm. Terus apa namanya? Siswa juga sulit untuk memahami materi yang saya sampaikan. Tuh. Itu sih Bu permasalahan dari yang Gitu. saya alami nih sekarang makanya jadi pusing gitu ya. Iya. Sebelumnya Bapak apakah sudah menelusuri penyebabnya dari permasalahan yang sedang dialami itu apa? Ternyata setelah saya telusuri, terus saya meminta pendapat dari teman sejawat, apa namanya, permasalahan yang saya alami sekarang itu penyebabnya karena pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu monoton Bu. Jadi harusnya kan memang ada pemberian motivasi dulu ya. Terus ada apa namanya, ice breaking gitu biar anak tidak jenuh. Tuh, jadi katanya pembelajarannya monoton Bu gitu. Mhm mhm. Nah, kira-kira ya Pak ya, dari metode pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak ya, eee, yang seperti apa yang akan Bapak berikan agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan menyenangkan, dan dengan, serius seperti itu. Kalau untuk rencana yang akan saya lakukan Bu ya, yang pertama kemarin memang saya sudah eh, mencoba minta pendapat dari teman sejawat bagaimana nih permasalahan yang saya hadapi sekarang. Tapi ada beberapa masukan. Yang pertama ya saya harus mengubah metode dan model pembelajaran yang saya laksanakan sebelumnya agar pembelajaran menjadi lebih aktif. Terus siswa juga lebih termotivasi lagi di dalam pembelajaran. Terus habis itu juga saya membuat apa namanya, media pembelajaran interaktif agar siswa juga bisa lebih aktif lagi dulu. Kadang kan sekarang siswanya lebih cenderung lebih apa ya, pasif ya, terus diam aja tidak mau mengikuti pelajaran. Nah habis itu juga saya lebih memperdalam lagi ya apa namanya, materi yang akan saya sampaikan. Lalu saya juga lebih memahami lagi karakter dan ada karakter dari peserta didik tersebut karena apa namanya, ternyata saya generalkan tuh siswanya Bu. Jadi yang visual saya audio visual dan kinestetik saya generalkan aja semuanya. Makanya ada yang ternyata yang visual di wajah karena dia lebih cenderung visual gitu. Terus yang kinestetik yang lebih sukanya praktik gitu kan kemarin cenderung pasif gitu. Makanya saya sesuaikan sekarang dengan karakter dan kayak belajar dari peserta didik itu Bu. Ya, jadi Bapak, menempatkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing ya, Pak, ya? Iya Bu. Seperti itu ya, Pak, ya? Nah, kemudian Pak ya, selanjutnya, kira-kira seperti apa ya kondisi ideal yang diharapkan dari murid, yang, susah memahami pembelajaran yang tadi Bapak ceritakan ya, Pak, ya? Dan susah mengikuti pembelajaran. Nah, kondisi ideal yang diharapkan itu seperti apa? Nah, sebetulnya sih saya juga masih bingung ya Bu ya. Jadi makanya nanti minta pengarahan dari Ibu saran seperti apa yang ideal, siswa yang diharapkan seperti apa. Tapi kalau untuk dari saya sendiri sih idealnya
di dalam proses pembelajaran siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat gitu ya, dengan terus aktif, interaktif, terus ada apa timbal balik ya antara guru dengan siswa, terus lebih banyak siswa yang aktif ya daripada kita gurunya. Di situ juga dari nanti outputnya nilainya juga diharapkan lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Gitu. Hmm. Paling itu Bu. Makanya nanti mohon sarannya dari Bu Ida bagaimana nih idealnya biar masalah yang saya hadapi juga bisa teratasi gitu. Ya, kan tadi Bapak pikirnya siswanya lebih aktif ya, Pak, ya? Iya Bu. Nih, menurut Bapak ya, Pak, ya, apa saja ya rencana yang akan Bapak lakukan dan langkah-langkahnya agar membuat siswa itu bisa menjadi lebih aktif lagi dalam melakukan pembelajaran? Caranya Bu ya. Kalau dari menurut saya untuk meningkatkan motivasi terus siswanya biar lebih aktif dan interaktif lagi dalam proses pembelajaran, saya membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, tidak menegangkan lagi, gitu dan tidak membosankan agar pembelajaran juga tidak apa namanya terlihat monoton. Gitu. Itu sih harapannya. Tapi ini makanya minta sarannya nih dari tidak apakah cara yang saya lakukan itu setidaknya bisa apa membuat siswa itu lebih termotivasi lagi, lebih aktif Mmm, lagi gitu, dalam pembelajaran. iya. Iya betul Pak, bisa aja ya dengan, kita menggunakan role playing, ice breaking kepada siswa, itu kan membuat siswa menjadi lebih giat dalam melakukan pembelajaran ya Pak. Bisa bermain sambil belajar, Hmm. menyanyi-menyanyi gitu. Jadi insya Allah itu akan membuat siswa lebih menyenangkan. Jadi mereka mindset-nya bukan hanya belajar mengerjakan tugas, tapi, "Ah kita bermain, tidak terasa bermain, bernyanyi sambil belajar," seperti itu ya, Kak, ya. Hmm, ya Good job. berarti lebih apa bermain tapi belajar Bu ya, secara tidak Iya, langsung. Gitu. jadi ada poin-poinnya ya, Iya, dan membuat siswa itu tidak jenuh ketika melakukan pembelajaran. iya, Nah, siap Bu, eee nanti dilaksanakan. iya, baik Pak Budi. Kemudian Pak Budi ya, kalau boleh tahu ya saya, dalam menyusun atau, merancang pembelajaran tersebut ya Pak ya, yang membuat siswa Hmm. lebih menyenangkan itu, adakah orang lain yang ikut berperan ya di dalam pembuatannya? Kalau untuk yang berperan Bu ya di sini tentunya ada yang pertama pastinya kemarin juga saya meminta saran dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan seperti apa agar pembelajaran bisa lebih menarik, bisa saja lebih termotivasi. Terus saya juga meminta saran dari rekan sejawat yang tentunya emang yang satu rumpun pelajaran Bu ya kalau di sini. Terus saya juga terkadang meminta saran nih dari apa namanya wali murid. Gimana nih Bapak Ibu untuk apa namanya pembelajaran anak-anak di sekolah itu lebih menyenangkan lagi dan apa namanya saya juga terkadang minta refleksi dari siswa dan masukan seperti apa nih agar pembelajaran nanti ke depannya bisa lebih menyenangkan lagi, bisa kalian mengikutinya lebih aktif lagi gitu. Nah, kira-kira Pak ya, berapa lama sih Bapak bisa menerapkannya itu? Kalau untuk estimasi waktunya insya Allah cuma 1 minggu Bu ya, apa namanya, dari mulai hari ini nanti akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan sejawat, sampai nanti proses implementasinya itu di sekitar 1 minggu ke depan, itu di Mmm. pertemuan berikutnya. Oh gitu. Berarti tidak membutuhkan waktu yang betul-betul lama ya, Pak, ya? Insya Allah tidak Bu, jadi waktunya cukup singkat lah untuk mempersiapkan itu. Ya, baik. Pak, kalau boleh tahu juga nih, komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar? Komitmennya yang pasti saya, konsisten, Bu. Konsisten dalam, melaksanakan, apa namanya, pembelajaran yang menyenangkan, khususnya dari masukan-masukan dari, kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari orang tua murid, dan dari siswa. Itu tentunya saya harus konsisten, Bu, ya. Setelah itu paling saya juga
Setelah pembelajaran itu melakukan evaluasi dan refleksi apakah yang saya lakukan ini yang sudah saya lakukan tadi itu ada impact-nya enggak terhadap siswa gitu. Gitu. Kebetulan ya Pak ya, menurut Bapak tadi kan ada impact-nya dari uh, ruang lingkup sekolah juga ya, dari kepala sekolah, Iya, dari guru-guru, atau teman sejawat yang ada di ruang lingkup sekolah ya Pak ya. Nah menurut Bapak juga ya, apakah Bapak membutuhkan dukungan dari pihak lain ya Pak, untuk metode pembelajaran ini agar bisa terlaksana dan lancar seperti itu? Tentunya saya membutuhkan dukungan juga Bu dari pihak lain karena tadi kalau misalnya saya pengen di dalam proses pembelajaran itu ada media interaktif dan saya juga berarti membutuhkan media dari pihak lain. Ini salah satu contohnya saya akan meminta akses media pembelajaran dari pihak portal sekolah karena pihak portal yang selaku apa sih vendor ya yang menyediakan media pembelajaran interaktif gitu, Bu. Luar biasa ya Pak Budi ini. Semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar ya Pak ya. Kemudian nih Amin. Pak, amin. Bagaimana ya perasaan Bapak setelah kita berbincang pada tadi Pak, pada hari ini? Alhamdulillah sih jadi lebih lega Bu ya. Lebih lega karena saya sudah menceritakan unek-unek yang permasalahan yang saya hadapi sekarang gitu. Saya juga senang karena selain saya bisa sharing dengan Bu Ida dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang, saya juga dapat masukan dari Bu Ida nih bagaimana pembelajaran yang saya lakukan sekarang bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Hmm, Jadi itu ya sih saya lebih senang dan masalahnya juga sedikit teratasi gitu karena sudah ada solusi dari Bu Ida yang tadi diberikan. baik Pak Budi ya, terima kasih ya untuk bincang-bincangnya pada hari ini. Ya sama-sama Ibu, terima kasih juga karena sudah memberikan solusi dari permasalahan saya tadi.